Halo semua, pernah kepikiran gak sih gimana caranya ya ngatur gaji 1 juta rupiah per bulan biar cukup? Bahkan kalau bisa buat nabung juga. Nah hari ini kita bakal pecahin bareng-bareng gimana caranya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Gaji 1 juta, cukup buat apa sih? Ini bukan pertanyaan sepele, ini realita buat banyak orang. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, dan kita akan buktikan sama-sama. Jadi, jawabannya adalah cukup. Bukan cukup buat hidup mewah ya, tapi cukup untuk mulai membangun fondasi keuangan yang kuat. Yuk kita lihat panduannya langkah demi langkah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggaran 1 juta. Ini adalah fondasinya, sebuah formula super simple yang bisa mengubah cara kamu melihat uang. Dan ini dia formula utamanya. 20% buat masa depan kamu dalam bentuk tabungan. Dan 80%-nya buat kebutuhan hidup sekarang. Simpel banget kan? Kita mulai dari dua pilar ini aja. Sekarang kita bahas bagian kedua. Ini dia aturan emasnya, yakni 20% tabungan. Bagian ini teman-teman nggak bisa ditawar sama sekali. Ini langkah pertama yang menentukan sukses atau enggaknya rencana ini. Dari 1 juta, 20% itu artinya 200.000 rupiah. Uang ini adalah hal pertama yang wajib kamu amankan begitu gajian. Ingat ya, bukan sisa di akhir bulan, tapi alokasi di awal bulan. Langsung. Nah, ini mantranya. Inti dari semuanya. Sisihkan, bukan sisakan. Beda banget loh artinya. Dengan menyisihkan, kamu itu bayar diri kamu sendiri duluan, sebelum uangnya habis buat yang lain. Ini perubahan mindset yang paling mendasar dan paling kuat. Lanjut ke bagian 3, kebutuhan hidup 80% sisanya. Oke, tabungan udah aman. Sekarang gimana caranya kita memaksimalkan sisa 800.000 rupiah ini buat hidup sebulan penuh? Yuk kita bedah rinciannya. Dari 800.000 tadi, porsi paling gedenya 600.000 rupiah itu kita alokasiin buat bensin tubuh kita, alias buat makan. Tanpa ini, yang lain gak bakal jalan kan? Angka 600.000 itu datangnya dari mana? Gampang kok, kita anggarkan aja 20.000 rupiah per hari untuk makan. Tentu, ini butuh kreativitas. Mungkin harus lebih sering masak sendiri, tapi ini sangat-sangat mungkin buat dilakuin. Sip, tabungan dan makan udah beres. Sekarang kita punya sisa 200.000 rupiah. Nah, disinilah seninya dimulai. Karena dana ini harus bisa nutupin semua kebutuhan kita yang lain. 200.000 ini bisa buat apa aja sih? Ya, macam-macam. Mungkin buat ongkos transportasi, bantu-bantu orang tua, beli pulsa, atau sekedar ngopi sama teman. Kuncinya adalah kita nggak bisa dapat semuanya. Jadi kita harus pilih prioritas utama kita bulan ini apa. Jadi ini dia rangkumannya. 200.000 buat tabungan, 600.000 buat makan, dan 200.000 buat lain-lain. Totalnya pas 1 juta. Setiap rupiah punya tugasnya masing-masing, nggak ada yang nganggur. Bagian keempat, membangun dana darurat. Oke, kita udah nabung 200.000 setiap bulan. Terus buat apa? Nah, ini bukan sekedar numpuk uang ya, tapi kita lagi ngebangun sebuah perisai finansial. Tujuan pertama dan paling utama dari tabungan kamu adalah untuk membangun dana darurat. Anggap aja ini jaring pengaman finansial kamu buat situasi yang nggak terduga kayak tiba-tiba sakit atau kehilangan pekerjaan. Ini adalah pondasi dari kemandirian finansial. Berapa targetnya? Formulanya simple banget. Ambil kebutuhan bulanan kamu, yaitu 800.000, terus dikali 6. Jadi, target pertama kamu yang harus dikejar adalah 4,8 juta rupiah. Terus nyimpannya di mana? Strategi pintarnya kita bagi dua. Setengahnya, 2,4 juta, simpan di rekening tabungan biasa, biar gampang ditarik kalau butuh mendadak. Setengahnya lagi kita masukin ke reksadana pasar uang. Ini biar uangnya bisa sedikit berkembang, tapi resikonya rendah dan tetap gampang dicairkan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, rangkuman finansial. Kita udah bedah semuanya, sekarang mari kita kunci beberapa tindakan utama yang harus kamu ingat. Ini dia 3 langkah kuncinya. 1. Sisihkan 20% di awal, titik. 2. Anggarkan 80% sisanya buat hidup. 3. Fokus bangun dana darurat sampai target 4,8 juta rupiah tercapai. Ulangi terus setiap bulan. Nah, setelah jaring pengamanan finansial kamu terbentuk, terus apa? Disinilah bagian serunya dimulai. Uang yang tadinya buat nabung dana darurat sekarang bisa jadi investasi untuk diri kamu sendiri. Buat apa? Buat nambah keahlian baru yang bisa ningkatin penghasilan kamu di masa depan.
Aku akan tinggalin kamu dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Nanti setelah dana darurat kamu aman, keahlian baru apa yang akan kamu danai? Karena inilah tujuan akhirnya. Kita beralih dari sekedar bertahan hidup menjadi bertumbuh. Semangat ya!